Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang ulun muliakan, terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Abbas. Beliau pernah ditanya, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Pertanyaannya, mana hari yang paling baik di antara semua hari? Yang kedua, mana bulan yang paling baik di antara semua bulan? Yang ketiga ditanya lagi, mana amalan yang paling baik daripada di antara amal yang baik? Sahabat Ibnu Abbas menjawab, yang pertama, khairul ayyam yaumul jum'ah. Sepaling baik hari adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam, karena bahwasanya hari Jumat itu adalah pimpinan hari. Maka dituntut kita pada malam Jumat dan hari Jumat diperbanyak di dalam beramal ibadah, karena laporan amal kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kedua orang tua kita tepatnya setiap hari Jumat. Maka kata Nabi, jangan membuat sakit hati orang yang sudah terdahulu, biar Rasulullah dan kedua orang tua kita senang ketika dilaporkan amal dalam keadaan baik. Sebenarnya semua hari itu baik untuk beramal, tergantung kita bisa apa tidak memanfaatkannya. Kalau kita bisa, maka hari itu juga adalah hari yang sangat baik. Cuman di antara hari yang baik adalah hari Jumat. Maka kada salah kita selalu mencari hari yang baik. Kalau dalam kitab Minhajul Qawim, kalau kita hendak bercocok tanam, menanam nior kah, nanam sawit kah, nanam sayur kah, bagus memulai hari Ahad. Tapi kalau kita sudah telanjur menanam sawit hari Senayan, wah ini sudah berbuah pasir, sudahlah, yang dicabut lagi. Kalau dicabut nanti hari Ahad baru nanam, mati sawit. Nanti yang belum. Kenapa? Karena sebenarnya semua hari itu baik. Cuman hari yang paling baik adalah hari Jumat. Satu. Yang kedua, pertanyaannya, wa ma khairus syuhur, mana bulan yang paling baik di antara semua bulan? Sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan.
sepaling baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Maka tidak salah kita mencari bulan yang baik. Hendak peresmian pernikahan anak, cari bulan yang lebih baik. Kalau peresmian pernikahan anak biasanya yang bagus bulan Syawal. Cuman ada yang menakutani, katanya kalau peresmian anak bulan Syawal tegapit 2 khutbah, kurang bagus jarak. Apa pula masalahnya? Pengantin kan khutbah juga ada masalah lainnya, malah bulan Syawal itu bagus. Tapi kalau anak kita sudah bahandakan inya kada kawa dipisahkan lagi di bulan Safar, setiap malam minggu hilangan, bermalam minggu berjanji bertemu di bawah pohon jambu, tidak ada yang mengganggu. Nah sudah, jangan nunggu bulan Syawal, bulan Safar kawinakan lagi. Berdosa kita orang tuanya. Cuman kalau bisa pilih bulan yang lebih baik. Apa bulan yang lebih baik? Adalah bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling baik? Li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka bila bulan Ramadan kita dianjurkan sangat diperbanyak membaca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan kada kurang menghatamkan Al-Quranul Karim 60 kali. Tapi wajar Sidin hafal bang. Sidin umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 47, jangankan Al-Quran, alifan kada hafal. Ada kawa kita 60 kali khatam Al-Quran bulan Ramadan. Jadi imam ayat gin belangganan. Ada kawa pindah ke lain, bila pindah sasat. Qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah ingin topang, pindah sasat. Maka anak dibawa terus nang haloi sampai anak nang haloi itu hafal ayat abah yang dibaca tuh. Suatu saat jadi imam abahnya di masjid rakaat kedua, nah membaca qul huwallah aturannya. Anaknya berbisik ke mamanya, oh jangan anak mak, abah tuh pasti baca qul huwallah pulang. Lah abahnya gengsilah ayat keinginan anak pindah ayat inna a'taina, sasar sekalinya. Tah bulik-bulik inna, waduh janang bini gawat nang Tuhan nih. Apabila kada digani, kabila selesainya terpaksa nang bini menggani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar janang laki. Kita kada kawa kayana se-Imam Syafi'i, tapi paling tidak kita perbanyak membaca Al-Quran. Guru kami ngasih amalan, ujar Sidin, guru Sidin mengasih amalan juga. Apa amalannya? Setiap hari kita membaca Al-Quran sebelum sarapan pagi, imbah sembahyang subuh, sebelum sarapan, sebelum minum baca Al-Quran. Sedapatnya nangapakah amun di perantauan qul huwallahu ahad aja kah diulang-ulang berapa kali? Kada hafal bang. Quran dah tinggal, tapi wah ini nyaman aja di HP ada Al-Quran. Jangan sarapan kalau belum membaca Al-Quran. Jangan minum sebelum baca Al-Quran. Jangan ngopi sebelum baca Al-Quran. Bila hendak ngopi, tanya diri, sudahkah baca Al-Quran? Kalau belum, jangan dulu baca Al-Quran. Ini jar guru kami, ternyata orang yang mengamalkan hidupnya barakah, rezekinya tambah barakah, rezekinya tambah murah. Jadi ulun apabila orang minta amalan, jar orang apa amalan guru supaya rezeki murah, jar ulun amalkan Al-Quran imbah subuh menjelang sarapan. Sekalinya betakon pulang, napa guru ja amalan supaya laris berdagang, jar ulun jual yang murah daripada orang. Kalau orang berjual gula 15.000 sekilo, jual 7.500, dijamin laris. Kada ada untungnya guru aja lah, kita kan kada bicara untung, yang penting kan laris.
mun hendak untung Al-Quran pang dibaca diamalkan. Bila orang bertakon pulang, apa guru ja amalan supaya panjang umur? Jar ulun gampang, jangan pernah berhenti bernapas. Mun ampih bernapas mati ya lagi. Nyaman aja amalan dong. Orang membaca Al-Quran itu rata-rata orang mulia senang baca Al-Quran. Makanya kalau kita nih suka membaca Al-Quran, kaina hati lembut. Kalau hati itu lembut, ibarat tanah itu lembut, subur, nang apa aja ditanam tumbuh. Tanam tarong tumbuh, tanam cabai tumbuh. Kadang-kadang ditanam gin tumbuh, timbai batang kangkong, bulan hadapan melayapnya. Itu tanah subur. Hati ini kalau sudah lembut, yang keluar kebaikan bang. Tidak ada cakap jahat itu ada. Maka ada kiai besar, dihina orang, dicela orang, muridnya nggak sabar. Datangi sidin kiai itu, ujar muridnya coba pangguru digunakan hak jawab tuh. Dijawab biarnya tahu pian ni kada salah. Ujar guru ulun kada hendak baulah supan orang. Kinamun ulun jawab supan inya, malu inya. Aku kada hendak jadiin orang supan karena aku kada hendak jadiin orang susah karena aku. Coba didoakan aja nah supaya orang tuh katulahan 7 keturunan. Uji sidin kayak apa aku nama doakan? Kejahatan di hati itu kada ada. Yang ada di hati cuman kebaikan, maka selalu kebaikan yang keluar. Nabi itu disakiti, dihina, yang keluar Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena inya kada tahu. Disakiti, kebaikan yang keluar. Khairun nas ampa'hum linnas. Sepaling baik manusia adalah orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain berkah Al-Quran. Tapi kalau hati kada pernah disiram dengan Al-Quran, ibarat tanah tandus, karas. Maka itu bulan suci Ramadan, banyakkanlah kita menghatamkan Al-Quran. Kalau Imam Ali Al-Mursipi setiap malam menghatamkan Al-Quran 60 kali. Kalau sahabat Utsman radhiyallahu an, kalau sembahyang malam dapat 2 rakaat khatam Al-Quran. Asal 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz hanya rokok. Rakaat kedua imbah Fatihah 15 juz pulang hanya rokok. Salam khatam Al-Quran. Kita di harapan alangkah tarawih saja imam membawa 1 juz, malam esok tahan pindah masjid, ada berbulik lagi ke masjid kita. Tarai coba sampai khatam Al-Quran, habis makmumnya bulik berataan. Termasuk ulun gin bulik juga makan sahur kayak apa. Tapi paling tidak banyakkan baca Al-Quran. 1. Yang kedua alasannya, wafihi Lailatul Qadar. Bulan suci Ramadan, kenapa bulan bulan paling mulia? Karena bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Apabila kita beramal di malam Lailatul Qadar itu, pahalanya lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Ada kaul mengatakan apabila sembahyang Isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah itu sama nilainya menghidupkan malam. Itu seakan-akan beribadah semalaman. Maka itu kita bulan Ramadan berjamaah Isya dan tarawihnya, kemudian subuh berjamaah jangan tertinggal sebulanan, berarti kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Apabila kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita beramal di malam itu, pas ketemu malam Lailatul Qadar kita beramal, maka dapat pahala lebih baik daripada pahala beramal 1000 bulan. Walaupun kita kada melihat Lailatul Qadar, karena tingkatan kita ini terdinding dosa, jadi kada kawa melihat Lailatul Qadar, kada kawa, dosa banyak. Cuman kalau kita diperlihatkan Allah Lailatul Qadar, jangan berkisah awan orang, jangan bercerita,
sama dengan temimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mimpi kalau bertemu Nabi pasti betul, karena syaitan kadang kala menyerupai Nabi, jangan bercerita. Kalau kita ketemu malam Lailatul Qadar, jangan bercerita kepada orang bahwa kita bertemu malam Lailatul Qadar, biar karamahnya jangan luntur, jangan hilang. Makanya para aulia itu kada mau ketahuan orang. Kalau sidin tu wali kada mau. Maka ada wali yang menutupi kewaliannya, nyarikan banget. Ada pulang wali yang nutupi kewaliannya, anak balu lucu terus. Mencarut tuh kada kawa ditetangati lagi. Ayam makan kerupuk, itu menutupi kewaliannya. Macam-macam. Ada nang wali menutupi kewaliannya kayak orang kurang, kayak orang, ya kasarnya kayak orang bebungulan, menutupi kewaliannya. Itu namanya dalam bahasa tasawuf khamul namanya. Khamul itu artinya menenggelam, kadamu menampakkan kehebatan. Pangkalan kha khamul, kalau pangkalan ba bungol. Antara dua aja biar ranoi kada itu antara aja yang kada khamul ya bungol tadi. Itu para aulia Allah. Maka itu kita berusaha bulan suci Ramadan setiap malam kita beramal ibadah kepada Allah. Jangan pernah tertinggal selama sebulan jamaah Isya, tarawih dan jamaah subuhnya untuk mendapatkan nilai malam Lailatul Qadar. Yang ketiga alasannya wafihi asyamul wajib. Kenapa bulan Ramadan bulan paling mulia, paling baik? Karena bulan suci Ramadan ada perintah puasa yang wajib. Allah tidak wajibkan selain daripada bulan suci Ramadan. Bila kita membaca Al-Quran, puasa kita jaga, kita lakukan, maka surga rindu. Ujar Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 macam gulungan orang. Kalau kita nih dirindukan surga, berarti kedatangan kita di surga ditunggu, aman. Asal ada yang nunggu di surga. Kita kalau kada ditunggu di surga, kada ada yang menunggu kita, berat kita. Kita nih kalau hendak masuk surga jalur hisab berat, kita hendak jalur khusus agar kita ini termasuk orang yang ditunggu. Jangankan di surga, di dunia ini aja kalau kita ditunggu nyaman, asal ditunggu. Di bandara kita kada bisa berurusan, ada yang nunggu, aman. Ada payah berurusan lagi. Itu di dunia. Di akhirat nih apalagi? Ulun tahadus bin ni'mah, haul abah guru sekumpul. Ada yang menunggu relawan di dalam sekumpul. Padahal ulun datang tadudi, tapi karena ditunggu sampai, karena ditunggu. Ulun imbah zuhur hanya menuju ke sekumpul hari Ahad, acara puncak malam Isnin. Yang menyiapkan rumah untuk ulun mintanya paling lambat imbah subuh harus sampai. Amun kada kau masuk, kendaraan kada kau masuk. Orang 3 juta lebih yang hadir. Orang dari hari Sabtu sudah banyak dah, sudah penuh di situ. Ulun datang imbah zuhur. Kayak apa ulun hendak subuh datang? Ulun paginya ada jadwal di Anjir. Mun ulun batalakan sari kurang. Marahajulun sawat kakadakah? Abah guru tahu aja kalau ulun hendak hadir haul sidin. Lalu ada yang menawarkan diri, kaina menguruskan di dalam menunggu. Pian datang nanti ditunggu. Alhamdulillah azan zuhur ulun hanya sampai di Jerembah Beritu Kuala kata. Masih jauh lagi, sejam ada lagi. Jam 2 mungkin ulun hanya sampai, bukan sampai ke tempat, sampai ke Pincau kan namanya. Karena ulun ditunggu, maka ulun disambut dengan kendaraan
menuju tempat itu padatnya bukan main, tapi karena ditunggu lapas ulun. Sampai di rumah guru paharin nang azan maghrib acara tuh, karena ditunggu saya disiapkan tempat istirahat holo jam 5 hanyar turun, karena ditunggu di pintu sampai ke sana dibuka masuk ke musalla datang jam 5 lebih. Itu kalau ditunggu di dunia aja lapas, tarai kalau kada ditunggu hapuk liur kada masuk ke situ, apalagi nak masuk surga makin hapuk kayak liur. Maka kita carilah jalan khusus untuk masuk ke dalam surga. Kita cari yang dasarnya hadis Rasulullah, di mana ada jalur khusus kita umpat di situ. Apa jalur khususnya? 4 nang dirindukan surga, 4 gulungan nang ditunggui agar kita nanti dijemput masuk ke dalam surga. Aman dah. Kalau dalam hadis lain katanya amalan masuk surga itu jangan pernah lupa berselawat. Kalau sawat kelumpanan berselawat, kada ada nabi di hati kita, kada ada kekasih Allah di hati kita, maka orang itu tersalah jalan menuju surga. Makanya kita senantiasa membaca selawat, apalagi bulan suci Ramadan. Kata Nabi, siapa orang berselawat kepadaku, Allah membalas 10. Bila orang berselawat 10 kali, Allah membalas 100. Bila kita membaca selawat 100 kali, Allah membalas 1000. Bila kita membaca selawat 1000 kali, dalam satu riwayat dia akan kada mati kecuali melihat tempatnya di surga. Dalam satu riwayat inya kada akan melihat lagi api neraka. Ini jalur khusus juga, banyak-banyak membaca selawat. Tapi sembahyang digawi, nang wajibnya digawi, fardu ini digawi, ini tambahan supaya lancar menuju tempat yang diridai oleh Allah. Apa nang dirindukan surga? 1, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Quran, surga rindu. Yang kedua apa? Wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah, jangan menyebut aib orang, apalagi menghina orang. Kenapa? Sebab karena lidah ini sangat tajam. Iza kanal kalam min fiddah kana suqut min zahab. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, apabila kita bercakap baik itu nilainya perak, tapi kalau kita menahan diri, kesempatan bercakap jahat ada tapi kita tahan, itu adalah nilainya emas. Kenapa? Karena kalau kita bercakap jahat awan diurang, itu tajam, lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada pedang. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah memberi nasihat sebanyak 6 macam. Imam Al-Ghazali nasihat pertama nasihat yang paling dekat. Makin hari makin berparak, makin hari makin parak. Apa dia? Kematian. Sebenarnya ujar Imam Al-Ghazali yang paling parak awan kita adalah kematian. Makin hari makin berparak, makin hari makin berparak, pada akhirnya bertemu dengan jalan buntu. Kita tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan hidup, berpulang ke rahmatullah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ini yang harus kita selalu ingat. Bertambah hari bertambah parak kita, bertambah minggu bertambah parak. Apa hikmahnya kita mengingat itu? Di dalam kitab Tanwirul Qulub, ukrima bisalasati asya, akan dimuliakan kita 3 macam perkara. Pertama, ta'jilut taubah, kita bersegera memperbaiki diri. Tapi kalau lupa mati, taswib bitaubah, menunda-nunda bertaubat. Kita nih kalau hendak beramal menunda-nunda kaina gagal. Makanya kita jangan menunda-nunda kebaikan. Kita kada tahu kapan kematian kita. Yang jelas semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Maka kesempatan bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
Makanya Nabi itu hendak banget dapat bulan Ramadan. Bila sudah Rajab, hendak banget datang bulan Ramadan. Maka Nabi selalu berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Mesti Nabi minta wa ballirna Ramadan, minta agar disampaikan bulan suci Ramadan. Yang kedua, kalau kita ingat mati, makin hari makin dekat, makin hari makin dekat, wa qana'atul qalbi, hati menerima apa adanya. Apa nang ada itulah diterima, disyukuri. Qanaah di zaman Bani Israel, Allah wahyukan kepada Nabi Israel, Bani Israel, nang maksudnya sampaikan kepada umatmu, apabila umatmu menanam padi, padi tumbuh berbuah, sekalinya buahnya hampa berataan, wajib umatmu bersyukur kepadaku, kata Allah. Ya Nabi Bani Israel, ya Rab, kayak apa cara bersyukur? Buahnya hampa berataan, cakainya ada nang beisi ka benih itu sakaling barang 100 hampa, ada yang disyukuri. Ini sebiji kada nang beisinya hampa semuanya, apa yang disyukuri? Kata Allah, dia bersyukur karena aku ingat waninya. Kenapa? Ditanam padi tumbuh, siapa yang numbuhkan? Allah. Sudah tumbuh ganal, siapa yang mengganalkan? Allah. Sudah ganal berbuah, siapa yang memberi buah? Allah. Berbuah hampa, siapa yang ngasih? Allah. Berarti Allah masih ingat. Ingatnya ninang perlu disyukur. Kemudian nasihat yang kedua, sikit lagi. Nasihat yang kedua adalah nasihat yang jauh. Semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Apa dia? Masa lalu. Masa lalu kita semakin hari semakin jauh, tapi jangan pernah dilupakan, karena setiap hidup yang kita lewati ada hisapnya. Maka itu kita berusaha memperbaiki kehidupan yang akan datang. Nasihat yang ketiga adalah nasihat ringan. Apa nasihat ringan? Orang akhir zaman banyak ringan hatinya meninggalkan sembahyang, padahal dosanya 15 macam siksaan dalam hadis. Di antara siksaan orang kada sembahyang, karena di alam kubur disiapkan ular, yang bila ular itu mematuk, sakitnya cukup hagin 60 tahun. Ular itu panjangnya perjalanan 1 bulan. Kalau kita berjalan, ular bulan Rajab dari kepala, bulan Sa'ban yang sampai ngintu yang mematok. Tapi orang akhir zaman menganggap ringan. Maka itu hati-hatilah anak kita masalah sembahyang, jangan ditinggalkan. Kemudian nasihat berat pulang. Apa dia? Nafsu. Nasihat berat yang kelima, apa dia? Amanah. Amanah itu berat, nafsu itu berat. Tahu kita hidup rukun itu baik, tapi karena nafsu ada rukun juga, hidup kada rukun juga. Tahu kita, tapi karena ada nafsu maka kada jadi. Amanah itu berat, tahu kita, tapi kita pikul juga. Tapi sebenarnya amanah itu berat, apalagi akhir zaman amanah lakas diambil Allah, kita tidak bicara itu. Kemudian nasihat yang terakhir, yang keenam, adalah nasihat yang sangat tajam, lebih tajam daripada pedang. Apa itu? Adalah lidah. Lidah kita, cakap kita lebih berbahaya daripada pedang kalau kita tidak bisa menyaringnya. Ada istilah orang, makan pulut santan kelapa, tersalah mulut awak binasa. Kalau bahari nyaman, makan pulut santan kelapa karena memang kada belauk, ngintu panglauknya sudah. Membahari tersalah cakap nyaman aja. Wah ini salah cakap, ya syutingan menyuting kedengaran orang. Membahari kan kita berempat pang mendengar. Ini ya orang melihat habis beritaan tersalah cakap, memang betul-betul makan pulut santan kelapa. Maka itu jaga mulut kita, jangan bercakap menyakiti hati orang sehingga kita dirindukan surga. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yang dirindukan surga orang memberi makan kepada orang lapar. Siapa? Orang yang puasa. Yang terakhir yang dirindukan surga, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Surga rindu kepada kita. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita banyak bisa membaca Al-Quran, lebih menjaga lidah
selalu memberi makan kepada orang, berbagilah. Maka di kampung kami kalau bulan Ramadan beulah kue itu masih banyak supaya mengasih makan orang buka puasa. Bulah amparan tatak tuh sampai 4 cipir beulah kaina dihiri-hiri sampai 6 piring tuh kaina julungi ke rumah sebelah pukul 5 kaina bulikannya besi tuh antar apam pisang bulikannya besi, goreng pisang antar pulang apam pisang ke sebelah bulikannya besi, limping pisang antar pulang apam pisang ke sebelah bulikannya besi, pais pisang antar pulang ke sebelah bulikannya besi, cangkuduk pisang antar pulang ke sebelah bulikannya besi, kulak pisang. Begitu hendak buka puasa 6 macam pembukaan tapi sama ujungnya pada pisang, cuman pangkalan nang berbeda. Supaya apa? Supaya kita mengasih makan orang berpuasa karena surga rindu. Kemudian puasa yang kita lakukan mudah-mudahan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Adapun pertanyaan yang ketiga, apa amal yang paling baik, kapan-kapan kita sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.